Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, kali ini kita ada di sesi 13. Nah, di mana nanti kita akan mempelajari mengenai transfer pricing atau harga transfer. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 64 ya. Nah, itu nanti kita membahas mengenai harga transfer antara satu divisi di dalam perusahaan, di mana perusahaan tersebut itu bergerak di bidang makanan dan minuman, yaitu kopi dan donat. Nah, di sini ada divisi kopi dan divisi kafe. Ya, jadi beda ya, divisi kopi dan divisi kafe. Nah, itu di sini ada nominal-nominal, silakan nanti digarisbawahi untuk memperjelas atau mempermudah kita dalam perhitungan nanti. Yang ada nominalnya itu untuk apa, silakan digarisbawahi. Kemudian ada tabel juga untuk nominalnya, itu untuk nanti perhitungan kita. Nah, ini di mana di sini nanti kita diminta untuk menghitung berapa sih total biaya overhead tetap untuk divisi kopi kayak gitu. Nah, kemudian kita juga diminta misal nanti dari divisi kafe itu ingin melakukan transfer pricing dengan divisi kopi dengan harga yang sudah ditentukan oleh divisi kafenya, apakah divisi kopi itu mau kayak gitu. Jadi nanti kita diminta untuk mengambil sebuah keputusan di sini ya. Nah, langsung saja silakan buka halaman 66. Nah, di sini itu kita yang pertama diminta untuk menghitung total biaya overhead tetap. Nah, biaya overhead tetap sendiri ada biaya overhead tetap per kilo, kemudian ada kapasitas produksi ya atau jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, itu silahkan kalian tuliskan di sini itu biaya overhead tetap per kilo itu sudah ada di keterangan ya, sudah ada di keterangan soal halaman 64, silahkan dimasukkan nominalnya. Kemudian dikalikan kapasitas produksi itu juga sudah ada keterangan di kasus senilai 100.000 per kilo, itu ada di halaman 65. Kemudian total biaya overhead tetapnya itu kalian tinggal kalikan aja antara 153.000 ini kali 100.000, berarti ketemulah 15,3 M ya. Nah, oke teman-teman, kita setelah itu lanjut ke nomor 2. Nah, di mana di nomor 2 ini kalian diminta asumsikan divisi kopi sudah menggunakan 100% dari kapasitas yang ada dan seluruh kopi yang dihasilkan bisa diserap oleh pelanggan. Nah, jadi 100% kopi itu kan produksinya berapa? 100.000. Berarti ini kira-kira itu nanti divisi kopi itu dia labanya berapa atau rugi kayak gitu. Jadi kita diminta menghitung. Nah, otomatis di sini kita memasukkan dulu nanti penjualan, kemudian ada biaya-biaya variabel, ada margin kontribusi, ada biaya tetap, dan laba operasi. Intinya kalau ingin menghitung laba operasi, kalian masukkan dulu penjualan, kemudian kalian masukkan biaya variabel. Setelah itu penjualan dikurangi biaya variabel, ketemulah margin kontribusi, kemudian kalian masukkan biaya tetap. Nah, kemudian margin kontribusi dikurangi biaya tetap, ketemulah laba operasi. Nah, itu rumusnya itu nggak pernah berubah ya. Jadi kalau bisa diingat-ingat rumus untuk menghitung laba operasi itu seperti itu. Oke, kita masukkan dulu penjualannya. Penjualannya itu dari jumlah produksi dikali harga jual. Nah, harga jualnya kan 475.000, itu sudah ada di halaman 64. Halaman 64 itu, halaman 65 juga ada, yaitu 475.000. Kemudian dikalikan dengan kapasitas produksinya atau jumlah produksi senilai 100.000, maka ketemulah 47,5 M. Nah, kemudian untuk biaya variabelnya ini juga kalian ambil dari keterangan soal, yaitu halaman 64. Itu kan sudah ada tuh bahan baku berapa, tenaga kerja berapa, BOP-nya berapa, tinggal dimasukkan aja. Tetapi tidak langsung dimasukkan ke sini, kalian kalikan dulu dengan kapasitas produksi. Misal nih, untuk bahan baku langsung itu kan 95.000. Berarti tidak 95.000 langsung kalian masukkan ke sini, tetapi kalian kalikan dulu dengan kapasitas produksinya yaitu 100.000. Berarti 9,5 M ini dari 95.000 dikali 100.000. Nah, untuk tenaga kerja langsung juga sama, yaitu 45.000 kali 100.000. Biaya overheadnya juga sama, 72.000 kali 100.000. Nah, untuk biaya pengiriman sendiri gimana?
Biaya pengiriman sendiri itu sudah ada ketentuan, yaitu sebesar Rp500 per kilo. Nah, karena di sini ada 100.000 yang diproduksi, berarti 100.000 kali Rp500 per kilo, ketemulah 50 juta. Nah, setelah itu kita total semuanya biaya variabel, kita masukkan. Setelah itu untuk menghitung margin kontribusi, yaitu penjualan dikurangi total biaya variabel, ketemulah 26, sekian M. Ya, kemudian kita masukkan untuk biaya tetap. Ini biaya tetap jadi nggak berubah-berubah ya, biaya tetap ya tetap sekian terus kayak gitu. Biaya tetapnya ini sudah ada di keterangan soal senilai 15,3 M dan juga 1 M. Nah, ini kita masukkan totalnya, kita total. Setelah itu kita hitung laba operasi, yaitu margin kontribusi dikurangi biaya tetap, ketemulah 9,955 M ini ya. Nah, ketemu itu. Oke, sudah ketemu untuk laba divisi kopi. Jika divisi kopi itu istilahnya menjual seluruh jumlah produksinya, yaitu 100.000. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita diminta apa? Yang ketiga kita diminta misal dari divisi kafe itu, divisi kafe ingin membeli produksinya divisi kopi, tetapi harganya 430.000, padahal divisi kopi itu kan menjual keluar itu senilai 475.000, berarti kan lebih rendah kayak gitu ya. Ya karena satu divisi perusahaan, makanya divisi kafe memberanikan diri untuk istilahnya menawar nih, oh dari divisi kafe ingin membeli dari divisi kopi, tetapi harganya diturunkan ya menjadi 430.000 dari 475.000. Nah, kemudian di sini apakah divisi kopi akan menerima tawaran dari divisi kafe jika divisi kafe ingin membeli tetapi harganya harus turun menjadi 430.000? Kan satu divisi, satu perusahaan kan gitu kan. Apakah mau kayak gitu? Daripada dijual keluar, mending dijual ke sesama divisi aja. Nah, tetapi semua keputusan ada di divisi kopi ya kan. Nah, di sini kita lihat, kita coba menghitung. Kita menghitung labanya. Kemudian kita bandingkan jika divisi kopi itu menjual keluar dan jika divisi kopi menjual ke divisi kafe. Nah, kita hitung dulu labanya. Kita masukkan dulu penjualannya ini ya. Ini penjualannya dari mana? Penjualannya tetap dari harga jual dikali jumlah produksi. Nah, akan tetapi kan di sini divisi kafe itu kan hanya ini ya, ada keterangan ya, divisi kafe diperkirakan hanya membutuhkan 10.000 per kilo. Berarti kan karena divisi kopi itu produksinya 100.000, otomatis karena divisi kafe hanya membutuhkan 10.000, itu berarti 100.000 dikurangi 10.000, ketemulah 90.000. Berarti 90.000 dikali harga jualnya 475.000. Nah, itu ketemulah 42,75 M gitu ya. Jadi ini dari jumlah produksi 100.000 itu dikurangi jumlah produk yang diinginkan oleh divisi kafe 10.000, ketemulah kan 90.000. Habis itu dikalikan harga jual 475.000. Nah, itu berarti ketemunya 42,75 M. Kemudian ini untuk divisi kafe sendiri. Kalau tadi kan untuk sisanya itu kan untuk dijual ke eksternal kan berarti hanya sisa 90.000 kayak gitu. Kemudian ini untuk divisi kafe, ini kan dia hanya membutuhkan 10.000, berarti otomatis 10.000 itu dikali dengan harga jual. Harga jualnya berapa? Bukan 475 tetapi 430.000, karena divisi kafe kan menawar harganya menjadi 430, yaitu lebih rendah kayak gitu. Nah, berarti di sini 10.000 dikali 430.000, ketemulah 4 miliar, 3 M. Oh, ini 4,3 M ini ya. Nah, kemudian total penjualannya ditotal aja, dijumlahkan antara pelanggan eksternal dan divisi kafe di total. Nah, kemudian di sini kita hitung biaya variabel. Biaya variabelnya itu masih sama kecuali untuk pengiriman. Kenapa? Karena di sini ada keterangan untuk divisi kafe, misal jadi melakukan transfer pricing dari divisi kopi itu tidak dikenakan biaya pengiriman. Berarti yang dikenakan biaya pengiriman hanya untuk eksternal, yaitu yang 90.000 dikali dengan 500 per kilo, ketemulah 45 juta. Nah, setelah itu ditotal semua biaya variabelnya.
Nah, kemudian penjualan dikurangi biaya variabel ketemu margin kontribusi. Kemudian kalian masukkan biaya tetapnya masih sama ya, masih sama kayak yang tadi, biaya tetapnya totalnya juga masih sama. Nah, kemudian ini ya, kemudian kalian total laba operasinya yaitu margin kontribusi kurangi biaya tetap, ketemulah laba operasi. Nah, setelah itu kalian bandingkan. Kira-kira dari yang divisi kopi menjual sendiri dengan laba sekian dengan menjual juga ke divisi kafe, kira-kira tinggi yang mana? Oh, ternyata tinggi yang menjual ke luar semua. Oh, berarti keputusannya otomatis divisi kopi tidak mau. Karena apa? Karena itu akan menurunkan laba operasi mereka kayak gitu. Jadi di sini divisi kopi menolak tawaran dari divisi kafe untuk menjual produksinya ke divisi kafe. Ini ya keterangannya ada di sini. Nah, begitu logikanya. Oke, kemudian untuk selanjutnya yang nomor 4 itu kita ada asumsi divisi kopi hanya dapat menjual sebanyak 95.000 kilo. Kalau tadi di awal kan 100.000, nah ini hanya 95.000 kilo. Kemudian termasuk penjualan ke divisi kafe, berarti ini sudah termasuk yang 10.000 ke divisi kafe dengan harga jual 475.000. Nah, kemudian kira-kira nanti ini ada poin-poinnya. Divisi kafe akhirnya membeli dari pemasok luar perusahaan yang A. Berapakah laba divisi kopi jika mampu menjual 95.000 kilo kopi dengan harga jual 475.000? Nah, kita hitung dulu yang A untuk penjualannya. Berarti ini kan otomatis penjualan kan 95.000 kali 475 ketemulah 45,125 M ini ya, ketemunya ini untuk biaya variabelnya sendiri. Ini kalian masukkan biaya variabel. Nah, untuk biaya variabel sendiri masih sama, kalian ambilkan dari yang ada di tabel halaman 64. Yang ada di halaman 64 itu dikalikan berapa? Dikalikan dengan ini ya, penjualannya kan produksinya 95.000, berarti 95.000 dikali 95.000 untuk bahan baku. Untuk tenaga kerja 45.000 kali 95.000. Kemudian untuk biaya overhead 72.000 dikali 95.000. Nah, untuk biaya pengiriman sendiri, karena di sini kan yang 10.000 kan untuk divisi kafe, jadi nggak kena biaya pengiriman, maka yang dihitung hanya 85.000 aja yang ke eksternal. Berarti 85.000 kali 500 per kilo ketemunya 42,5 juta sekian gitu ya. Nah, kemudian di total untuk biaya variabelnya, kemudian penjualan kurangi biaya variabel ketemu margin kontribusi. Kemudian untuk biaya tetapnya sama, ini enggak berubah-berubah ya biaya tetapnya ya. Jadi setelah itu kita hitung laba operasi. Nah, setelah laba operasi ini berarti margin kontribusi dikurangi biaya tetap ketemu laba operasi. Kayak gitu. Kemudian untuk yang B sendiri itu kita diminta berapakah laba divisi kopi jika divisi kafe akhirnya memutuskan untuk membeli kopi dari pemasok di luar perusahaan. Nah, berarti kan kita hanya menjual ke pihak luar aja. Ke pihak luar berarti kan yang 10.000 itu nggak jadi ya kan. Yang 10.000 nggak jadi berarti hanya 85.000 aja. Nah, berarti di sini penjualannya 85.000 kali 475.000. Untuk bahan baku sama, 95.000 kali 85.000 ini 45.000 kali 85.000. Untuk biaya overhead 72.000 kali 85.000. Jadi cuma menyesuaikan angka produksinya atau jumlah yang dijualinya itu ya. Nah, kemudian untuk biaya pengiriman berarti 85.000 kali 500 per kilo. Nah, itu. Kemudian di total untuk biaya variabelnya, setelah itu penjualan kurangi biaya variabel ketemu margin kontribusi. Untuk biaya tetap sendiri masih sama, nggak berubah-berubah. Nah, setelah itu margin kontribusi dikurangi biaya tetap ketemu laba operasi. Oke, jadi kemudian untuk yang C yaitu berapakah perubahan laba pada divisi kafe jika memutuskan untuk membeli dari pemasok di luar perusahaan. Nah, itu ya. Itu yang C, kita mencoba menghitung. Jadi di sini harga beli kopi per kilo dari divisi kopi itu kan 475, kalian masukkan. Kemudian harga beli kopi per kilo dari pemasok luar kan 430.000. Jadi kan penghematannya berapa? 45.000 ya. Jadi dikalikan jumlah kebutuhan kopinya untuk divisi kafe itu 10.000, berarti tinggal dikalikan aja 45.000 kali 10.000, kenaikan labanya yaitu 450 juta. Nah, itu untuk yang 4C. Nah, untuk 4D sendiri itu kita diminta untuk menghitung berapakah
perubahan pada total laba perusahaan jika divisi kafe akhirnya membeli dari pemasok di luar perusahaan. Apakah merupakan suatu keputusan yang bijak dan tepat jika divisi kopi menolak? Jadi divisi kopi kan menolak, kemudian apakah itu merupakan keputusan yang bijak kayak gitu ya kan. Nah, kita mencoba menghitung, itu sudah ada keterangan-keterangannya, kita tinggal memasukkan nominalnya aja. Nah, ini sudah ada, kita tinggal masukkan 6 miliar ini, kita dari sini ya laba operasinya tinggal dimasukkan. Laba divisi kopi jika hanya menjual ke pelanggan luar tinggal dimasukkan, ini kita masukkan. Laba divisi kopi jika menjual ke pelanggan luar, ini juga kita tinggal masukkan aja. Ini ya 9, yang 9M ini. Nah, tinggal dimasukkan aja, kita masukkan ke sini. Kemudian penurunannya kita kurangi aja, kan ini 6 miliar kurangi 9 miliar kan minus, berarti ini minus 3 miliar. Kemudian kenaikan laba divisi kafe jika membeli dari pemasok luar itu berapa, ini ya 450 juta kalian masukkan. Kemudian efek pada laba perusahaan, yaitu laba perusahaan itu menurun sebesar 3M kayak gitu jika divisi kopi tidak mau muncul ke divisi kafe. Nah itu oke, itu untuk nomor 4D. Kemudian kita lanjut ke 5, di mana di 5 di sini itu mengacu kepada pertanyaan nomor 4, berapakah harga transfer minimum dan maksimum kopi per kilo dari divisi kopi ke divisi kafe. Jadi di sini harga maksimum kan divisi kafe kan maksimum menawar itu kan 430.000, kalian masukkan ke sini. Alasannya apa? Harga maksimum dalam kasus ini ditentukan oleh divisi kafe karena kan yang selaku penawar itu kan divisi kafe, jadi yang menentukan divisi kafe yaitu harga maksimum penawaran 430.000. Kemudian harga minimumnya berapa? Harga minimum yaitu kalian isikan dari jumlah-jumlah biaya variabel, bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan juga BOP, biaya overhead produksi, kayak gitu kalian masukkan. Kemudian ada biaya pengirimannya enggak Bu? Gitu kan. Enggak ada kan perjanjiannya kalau divisi kafe jadi transfer pricing dengan divisi kopi, maka untuk biaya pengiriman tidak dimasukkan, makanya tidak masuk ke sini. Nah, jadi ini hanya 3 komponen aja, yaitu bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead variabel. Nah, ini ya alasannya di sini. Ini ya yang masuk hanya 3 bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya pemasaran tidak masuk karena tidak diperhitungkan kalau misal jadi melakukan transfer pricing. Nah, sekian selesai materi kita untuk transfer pricing kali ini. Nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya, insya Allah itu mengenai tentang penilaian kinerja ya. Jadi itu insya Allah nanti minggu depan mengenai itu. Demikian, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.